Halo, anak-anak kelas 12. Masih tetap semangat ya belajar sejarah peminatan, walaupun udah ujian-ujian kemarin kan, gitu. Nah, tetap harus semangat ya. Kita harus tahu beberapa konflik di berbagai negara gitu. Hari ini konflik yang bakal dibahas adalah konflik Kashmir. Kashmir itu adalah wilayah yang diperebutkan oleh negara India, kita lihat di sini ya, dan Pakistan. Tuh ya. Latar belakangnya bisa dilihat di sini. Ini ada sengketa. Sengketa itu adalah kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif gitu ya. Bolehlah dikatakan kreatif. Sengketa terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Semua bentuk hubungan manusia ya, sosial, ekonomi, kekuasaan antar pribadi hingga tingkat kelompok organisasi, masyarakat dan negara ya mengalami pertumbuhan dan perubahan serta konflik. Konflik itu timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan itu, gitu ya. Dengan adanya keterseimbangan antara hubungan-hubungan itu, yang menjadi salah satu penyebab munculnya konflik persengketaan wilayah Kashmir, gitu ya. Jadi kalau ini secara umum sih ya. Jadi konflik di Kashmir itu karena adanya pertentangan dari berbagai pihak di sini, dari pihak India dan pihak Pakistan. Kita lanjut. Nah, perebutan wilayah Kashmir kan di sini kita lihat ada majalah gitu ya, The War in Asia, majalah Time ya. Ada apa namanya? Ada dua tokoh di sini, Pakistan, India gitu. Berbagai macam resolusi yang dikerahkan oleh PBB dalam menangani konflik Kashmir ini namun selalu gagal, sehingga perang tidak bisa terelakkan lagi. Sebenarnya masalahnya apa? Kita lihat di sini ya. Jadi masalahnya itu adalah antara India dan Pakistan gitu. Mereka memperebutkan Kashmir. Kashmir itu secara teritori, secara sah itu wilayah India. Tapi gitu, mereka ini mayoritas muslim sehingga negara Pakistan menginginkan wilayah Kashmir seperti itu kurang lebihnya gitu ya. Status wilayah sengketa Kashmir menurut hukum internasional, bahkan ya orang-orang Kashmirnya sendiri ya, walaupun mereka mayoritas muslim pun mereka no Pakistan, mereka menginginkan free Kashmir. Oke. Ya. Status wilayah negara terhadap pengakuan individu sebagai subjek hukum internasional tersebut berlaku untuk semua individu tanpa membeda-bedakan asal-usul, agama, warna kulit, dan lain sebagainya. Memiliki hak dan kewajiban asasi yang sama. Mengenai perlakuan yang sama atas hak dan kewajiban asasi ini pada garis besarnya, Iwayan Partiana menguatkan bahwa pada hakikatnya adalah merupakan penegasan atas kepribadian dari individu sebagai subjek hukum, baik subjek hukum nasional maupun internasional. Pada dasarnya mereka nggak menginginkan kedua negara yang berselisih memperebutkan mereka. Gitu, ya. Kenapa sih perlu diperselisihkan? Selain karena masalah agama, Kashmir dikatakan daerah yang subur, yang tenang, sehingga gitu ya, itu membuat ya negara Pakistan menginginkan menganeksasi Kashmir. Selalu kata-kata Mesir sih. Oke, lanjut ya. Nah, penyebab terjadi konflik sengketa perbatasan wilayah Kashmir. Oke, bisa dibaca di sini ya. You can kill us, you can break us. Oke. Salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional. Ini tadi adalah penyebab terjadi konfliknya ya. Sebabnya itu yang pertama adalah salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional. Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian tersebut, perebutan sumber-sumber ekonomi, perebutan pengaruh ekonomi, adanya intervensi terhadap kedaulatan negara lain, peluasan pengaruh politik dan ideologi terhadap negara lain dengan perbedaan kepentingan.
Itu adanya perbedaan kepentingan pastinya, penghina terhadap harga diri bangsa, ketidaksepahaman mengenai garis perbatasan antar negara tuh kan, karena memang ini bagian dari daerah perbatasan gitu, sampai eskalasi aksi terorisme lintas negara dan gerakan separatis bersenjata yang dapat mengundang kesalahpahaman antar negara bertetangga. Jadi memang inilah faktanya, hidup di negara perbatasan, bahkan menjadi daerah kecil yang yang diperebutkan ya, seperti itu. Kita lihat perbedaan agama pastinya gitu ya, dan mereka agamanya beda ya. Agama di India itu mayoritas Hindu gitu, mayoritas Islam menjadi minoritas di sana gitu, sedangkan Kashmir Muslim. Penyelesaian sengketa wilayah Kashmir menurut hukum internasional. Ini ya, kalau kamu bisa lihat di sini, ini bagian negara India nih, Pakistan di sini. Nah, ini Kashmir. Nah, Kashmir pada dasarnya milik India, gitu, kontrol India tuh kan. Oke, gitu. Ini bahkan di sini loh, lihat ya. Cina bahkan mau mengklaim ada Pakistan kontrol di sebelah sini, India di sini. Nah, saya yakin orang Kashmir pun bingung ya. Kesimpulan, status wilayah Kashmir menurut hukum internasional adalah wilayah sengketa. Kan India dan Pakistan sama-sama mengklaim Kashmir sebagai wilayah mereka. Tapi penguasa Kashmir ketika itu yang beragama Hindu. Saat itu Hindu ya dianya, gitu. Masyarakatnya Muslim. Beliau Hindu. Mayoritas itu bukan berarti semuanya ya. Lebih memilih untuk bergabung dengan India. Sehingga Kashmir sekarang terbelah menjadi dua. Kashmir Pakistan, Kashmir India. Bisa dilihat yang tadi. No. Kashmir Pakistan, line of control Pakistan, Indian control itu berarti yang yang Hindu ini. Gitu ya. Perjuangan Kashmir mengalami dilema. Jika memakai cara-cara damai dan pendekatan politik, India mengklaim bahwa orang-orang Kashmir telah menerima status quo. Mereka memang bagian dari India. Sengketa wilayah Kashmir terjadi karena benturan kepentingan politik dua negara dan kekuasaan yang diwujudkan melalui klaim secara sepihak dari India maupun Pakistan. Solusi untuk menyelesaikan perebutan wilayah Kashmir antara India dengan Pakistan harus dilaksanakan hubungan bilateral antara kedua negara tersebut. PBB, SASR, gitu. Ini adalah organisasi untuk Asia Selatan, South Asia, gitu. Maksudnya ini South Asia, berarti Asia Selatan. Sebaiknya memberikan hak kepada India dan Pakistan atas wilayah Kashmir sesuai dengan letak wilayahnya masing-masing. Jika tidak ada alasan bagi mereka dari India dan Pakistan untuk saling berebut untuk menguasai wilayah Kashmir secara utuh. Selain itu, PBB dan South Asia kerjasama ekonomi di negara-negara Asia Selatan harus tegas dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan konflik perebutan wilayah Kashmir. Harus tegas memang ya. Untuk negara yang tidak mematuhi keputusan dari PBB dan organisasi SART, sebaiknya dikenakan hukum yang tegas, gitu ya. Oke, udah selesai anak-anak. Jadi itulah gambaran singkat mengenai konflik Kashmir, di mana ada sebuah daerah gitu, sebuah daerah yang diklaim oleh dua negara yang awalnya itu memang teritori India, tapi karena mayoritas masyarakat Mesir itu Muslim, terus pemimpinnya bahkan yang pro India, itulah yang membuat Kashmir kemudian terbelah menjadi dua, ada yang pro Pakistan, ada juga pro yang India itu ya. Semoga negara kita tidak seperti ini, semoga negara kita tetap utuh dalam Bhinneka Tunggal Ika gitu. Walaupun beda-beda agamanya, walaupun beda-beda sukunya, tapi tetap harus mengutamakan persatuan. Tuh ya. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Tugas kalian sekarang cari info gitu ya mengenai konflik Kashmir saat ini.
gitu ya. Oke, semoga kalian masih tetap semangat walaupun kemarin-kemarin udah ujian. Jangan pernah berpikir ngapain saya udah ujian, nggak usah mengerjakan sejarah. Jangan seperti itu ya. Kita masih ada waktu untuk bisa belajar. Manfaatkanlah waktu-waktu itu sebelum nanti kamu nggak bakal bisa belajar lagi gitu. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.